Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemilihan kepala daerah. Apa sih itu sistem pemilihan kepala daerah? Pemilihan kepala daerah dilakukan dengan sistem pemungutan suara langsung. Artinya, pemilih di provinsi, kota, ataupun kabupaten tertentu berhak memilih langsung calon yang mereka sukai untuk jabatannya masing-masing tanpa perantara lembaga pemilihan. Dasar hukumnya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sistem pemilihan yaitu ada langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apa sih itu langsung? Langsung artinya rakyat memilih kepala daerah secara langsung. Bebas, rakyat bebas memilih calon. Rahasia, pemilihan dilakukan secara rahasia. Jujur, pemilihan dilakukan secara jujur dan adil. Adil, pemilihan dilakukan secara adil dan transparan. Kemudian yaitu jenis pilkada. Pilkada langsung, pilkada tidak langsung, pilkada campur. Pilkada langsung adalah rakyat memilih kepala daerah secara langsung. Pilkada tidak langsung adalah rakyat memilih wakil untuk memilih kepala daerah. Pilkada campuran artinya kombinasi langsung dan tidak langsung. Ketentuan umum dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dasar hukum pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Ketiga, Peraturan KPU Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015. Kemudian syarat calon, yaitu yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua berusia minimal 30 tahun, yang ketiga berpendidikan minimal S1, yang keempat sehat jasmani dan rohani, yang kelima tidak pernah dijatuhi pidana penjara, yang keenam tidak sedang menjalani hukuman pidana, yang ketujuh tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya. Persyaratan administratif, yang pertama mengajukan diri sebagai calon, yang kedua menyerahkan dokumen-dokumen seperti akte kelahiran, KTP, KK, ijazah, dan lain-lain, yang ketiga menyerahkan surat dukungan dari partai politik atau dukungan masyarakat, yang keempat menyerahkan pernyataan kesanggupan untuk mengundurkan diri dari jabatan lainnya. Kriteria calon, yang pertama memiliki integritas dan moral yang baik, yang kedua memiliki kemampuan dan pengalaman dalam bidang pemerintahan, yang ketiga memiliki visi dan misi yang jelas untuk membangun daerah, yang keempat memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama yang baik. Larangan: tidak boleh melakukan kampanye dengan cara yang tidak etis, yang kedua tidak boleh menggunakan anggaran negara untuk kampanye, ketiga tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merusak keamanan dan ketertiban, yang keempat tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap lawan politik. Sistem kepartaian dalam pemilihan kepala daerah. Sistem kepartaian dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia melibatkan peran penting partai politik, calon kepala daerah, dan wakil kepala daerah. Biasanya diajukan oleh partai politik atau gabungan partai yang memiliki kursi di DPRD atau dukungan suara tertentu dari pemilu legislatif. Sistem kepartaian dalam pemilihan kepala daerah pilkada di Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Yang ketiga, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sistem kepartaian itu ada 3, sistem multipartai, sistem proporsional, sistem distrik. Sistem multipartai, banyak partai politik yang dapat mengikuti pemilihan. Sistem proporsional, jumlah kursi di DPRD ditentukan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Sistem distrik, pemilihan dilakukan dengan setiap distrik atau kabupaten atau kota. Peran partai politik mengajukan calon kepala daerah dan wakil. Kedua, melakukan kampanye dan promisi. Ketiga, mengawasi proses pemilihan. Keempat, membantu calon dalam mempersiapkan program dan visi. Syarat partai politik: yang pertama, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, memiliki anggota minimal 3.000 orang di daerah tersebut, memiliki cabang di minimal 50% kabupaten atau kota, memiliki program dan visi yang jelas. Calon independen dalam pemilihan kepala daerah adalah individu yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah tanpa dukungan dari partai politik. Mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat mengikuti pemilihan. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon perorangan independen. Yang pertama, syarat calon. Warga negara Indonesia harus berstatus sebagai warga negara Indonesia, berusia minimal 30 tahun, harus berusia minimal 30 tahun, berpendidikan minimal S1, harus memiliki pendidikan minimal S1, sehat jasmani dan rohani, harus sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Persyaratan administratif: mengajukan diri sebagai calon, menyerahkan dokumen-dokumen seperti akte kelahiran, KTP, ijazah, KK, dan lain-lain, menyerahkan surat dukungan dari masyarakat. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PPUU 5/2007. Kelebihan calon independen: 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Kedua, memberikan alternatif pemilihan bagi masyarakat. Ketiga, mengurangi monopoli kekuasaan partai politik. Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut adalah beberapa ketentuan tindak pidana pilkada. Jenis tindak pidana pilkada: pemalsuan dokumen, artinya membuat atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan pilkada seperti surat dukungan palsu atau identitas diri palsu. Penipuan pemilih: memberikan keterangan palsu atau menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihannya. Kekerasan atau ancaman: menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memengaruhi proses pilkada. Pelanggaran administrasi: melanggar prosedur dan mekanisme administrasi pilkada. Pelanggaran kode etik: melanggar kode etik penyelenggaraan pidana. Ancaman pidana: pidana penjara minimal 3 bulan hingga maksimal 75 bulan, denda minimal 3 juta hingga maksimal 75 juta. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut adalah isi dan pokok-pokok PP tersebut. Pokok-pokok peraturan: pertama, ketentuan umum pemilihan kepala daerah dan wakil. Kedua, syarat dan prosedur pencalonan. Ketiga, tata cara pemilihan. Keempat, pengawasan pemilihan. Kelima, penyelesaian sengketa pemilihan. Pasal-pasal penting: Pasal 3, syarat calon kepala daerah dan wakil. Pasal 5, prosedur pencalonan. Pasal 7, tata cara pemilihan. Pasal 10, pengawasan pemilihan. Pasal 13, penyelesaian sengketa pemilihan. Ketentuan pelaksanaan: pertama, pemilih kepala daerah dan wakil dilakukan secara langsung. Kedua, pemilihan diikuti oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat.
serentak. Ketiga, pemilihan diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Yang keempat, pemilihan dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan kesehatan. Tujuan peraturan adalah: pertama, mengatur pemilihan kepala daerah dan wakil yang demokrasi dan transparan. Kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Ketiga, membangun pemerintah yang efektif dan efisien.